Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijat, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nursul Insani. Kali ini kita masuk sesi keempat, mata kuliah hukum pidana dengan tema ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Setidaknya ada 4 ruang lingkup berlakunya hukum pidana sebenarnya. Ini termasuk asas, tapi ini saya kategorikan sebagai ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Nah, asas-asas hukum pidana itu memang banyak. Ini saya kategorikan dalam ruang lingkupnya ada 4. Nah, sebelum kita masuk ke materinya dalam sesi keempat ini, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa apa yang saya sampaikan nanti itu merupakan hasil kutipan dari buku Dr. Teguh. Di sini ya, buku hukum pidana terbitan dari Raja Wali Press. Kemudian ada juga buku dari Dr. Amiruddin. Di sini ya. Ini terbitan Genta Publishing. Kemudian ada juga yang saya ambil tentu saja dari modul hukum pidana yang dibuat oleh Dr. Oksidiapayanto. Ya. Seperti biasa saya sudah menyiapkan slide PowerPoint agar kita bisa tahu selain mendengarkan apa yang saya jelaskan juga ada teksnya. Ya. Kita mulai. Yang pertama, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, ini kita lihat dari asas legalitas. Asas legalitas ini dapat kita temukan itu dalam KUHP. Di sini, pasal 1 angka 1, yang mana berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali. Yang berarti juga tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Jadi kalau ada suatu perbuatan tapi hukumnya nggak ada atau hukumnya belum diterapkan, belum menjadi hukum positif, berarti orang itu tidak bisa diadili. Itu menurut asas legalitas. Jadi kalau misalnya ada perbuatan belum ada ancaman hukumannya, belum ada, itu berarti orangnya tidak bisa diadili karena tidak ada dasar untuk mengadilinya. Meskipun perbuatannya tentu saja merugikan orang lain. Karena kita tahu kan hukum itu timbul dari gejala yang terjadi di masyarakat. Jadi ada gejalanya dulu, baru ada hukumnya. Bukan hukumnya ada dulu, baru ada gejalanya. Itu terbalik. Ya. Nah, di sini ada 3 pengertian penting dalam asas legalitas. Yang pertama adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tapi kalau perbuatan itu belum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, maka itu berlakulah asas legalitas di sana. Dan si pelaku, orang yang merugikan kepentingan orang lain ini tidak bisa dipidana. Tidak bisa diproses hukum karena untuk bisa masuk ke tahap penyelidikan itu harus adanya delik dan bukti permulaan. Kita ngomongin delik nih, ada tindak pidana. Kan tindak pidananya belum ada. Memang sih perbuatannya merugikan orang lain, tetapi perbuatannya itu belum ada dalam undang-undang, jadi tidak bisa dipidana. Yang kedua, untuk menentukan perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Nah, nggak boleh ditentukan menggunakan penafsiran hukum, gitu. Itu nggak boleh. Jadi mentang-mentang nggak ada aturan hukumnya, terus membuat hukum-hukum yang baru gitu. Seorang hakim tuh nggak boleh menggunakan analogi, misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Nah, tidak berlaku surut ini disebut juga non-retroaktif. Kalau retroaktif itu berlaku surut, kalau non-retroaktif itu tidak berlaku surut. Jadi hukuman yang ada di negara kita itu tidak berlaku ke belakang. Contohnya apa? Misalnya contoh seperti ini nih. Di tahun ini, 2020, saya melakukan tindak pidana penghinaan misalnya ya. Nah, tetapi aturan hukum ini belum ada. Kemudian di tahun 2021, itu baru muncul aturan perihal penghinaan. Nah, saya tidak bisa dihukum dengan undang-undang yang ada di tahun 2021 itu. Karena
undang-undang yang berlaku kala nanti itu tidak bisa mundur ke belakang, berlaku untuk ke depan bukan ke belakang. Itu maksudnya. Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ada seorang sarjana hukum Jerman yang lahir tahun 1775, wafat tahun 1833, yang bernama Anselm von Feuerbach. Di sini beliau merumuskan asas legalitas menjadi 3 bagian. Tadi asas legalitas yang nullum delictum, nulla poena sine, praevia via lege punali. Oleh beliau ini dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nulla poena sine lege. Itu artinya adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan pidana menurut undang-undang. Jadi, nulla poena sine lege ini berarti tidak ada hukuman pidana bagi seseorang tanpa ketentuan pidana dalam undang-undangnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan juga, kalau misalnya dalam undang-undangnya belum ada aturan hukumnya, maka tidak ada yang namanya tindak pidana. Kan sudah saya jelaskan, hukum pidana itu berbicara soal tindak kriminal, criminal act. Seperti itu. Nah, kalau misalnya perbuatan itu belum ada dalam undang-undang, berarti belum bisa disebut sebagai tindak pidana. Itu maksud dari nulla poena sine lege. Kemudian yang kedua adalah nulla poena sine crimin, yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Jadi, kalau menurut Anselm Feuerbach, ini di sini, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Kalau menurut saya sendiri, seseorang yang tidak berbuat sesuatu itu bisa disebut melakukan suatu tindak pidana. Kalau saya, kenapa saya katakan seperti itu? Membiarkan seseorang yang perlu ditolong, membutuhkan pertolongan, itu termasuk perbuatan pidana. Ketika kita melihat seseorang sedang dianiaya oleh orang lain, butuh pertolongan, kita takut terlibat dan lain sebagainya, bukan malah kita takut nih, kalau terjun langsung itu kan suatu perbuatan yang gimana gitu, nanti kita dikeroyok. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu kita lapor ke pemerintah setempat, misalnya RT, RW gitu. Nah, kita lapor ada perbuatan seperti itu, kita datang bersama-sama mereka ke lokasi tersebut. Itu namanya kita berbuat sesuatu. Tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu, yang tadi udah kita biarin aja. Nah, itu dalam hukum pidana disebut pembiaran, dan itu dapat dipidana. Kalau saya sendiri ya, untuk memandang dari yang rumusan yang kedua ini, nulla poena sine crimin, kan dikatakan tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Kalau kata saya, perbuatan pidana tanpa melakukan perbuatan pidana pun kamu bisa dipidana gitu. Kalau menurut saya, ya contohnya yang tadi gitu. Kita lanjut ya, yang ketiga, nullum crimin sine poena legali. Maksudnya, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Tapi kalau yang ketiga, tidak ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu nggak ada tanpa pidana menurut undang-undang. Nah, ini pasti udah jelas ya, sama halnya seperti yang pertama tadi saya jelaskan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang tadi kita udah masuk asas legalitas. Sekarang kita masuk ke asas nasionalitas atau personalitas. Asas nasionalitas atau personalitas ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, asas nasional aktif. Ini bisa dilihat dalam pasal 5 dalam KUHP di sini, dan asas nasional pasif pasal 4 KUHP. Saya bacakan di sini. Asas nasional aktif ini menentukan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara didasarkan pada kewarganegaraan seseorang. Jadi, berlakunya hukum pidana bagi orang tersebut itu didasarkan pada nasionalitas orang tersebut. Nih, orang ini itu kewarganegaraan mana? Ya. Yang melakukan suatu perbuatan. Jadi, orang itu dilihat dari kewarganegaraan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tidak dilihat tempatnya atau di mana perbuatan dilakukan. Jadi asas nasional aktif ini hanya melihat nih orang yang melakukan perbuatan ini dia orang mana. Nggak peduli orang itu melakukan perbuatannya di luar negeri
atau di daerah orang lain, itu nggak melihat ke sana. Jadi tidak, perbuatan itu dilakukan di mana, tempatnya di mana, dia nggak mempersoalkan itu. Yang dia persoalkan di nasional aktif adalah orang tersebut yang melakukan delik, dia warga negara mana, itu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika saya melakukan suatu perbuatan pidana di luar wilayah negara Indonesia, perbuatan-perbuatan tersebut yang diatur dalam pasal 5 KUHP, pasal 5 KUHP itu bunyinya seperti ini. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar negeri melakukan. Di sini ada poin-poinnya ya. Di sini. Nah, di sini ada poin-poinnya, ditambah juga yang di sini. Nah, ini udah rusak KUHP-nya, udah copot-copot. Nah, kalau misalnya saya melakukan hal-hal yang dilarang dalam pasal 5 ini, yaitu bab 1 dan bab 2, buku kedua tentang kejahatan, pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451, ini soal penghasutannya di 160 ini untuk melakukan makar. Kalau tidak salah seperti itu, coba kita baca dulu 160-nya. Di sini. Nih. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kalau perbuatan ini saya lakukan di luar negeri, itu saya akan terkena pidana juga di Indonesia. Karena berdasarkan asas nasional aktif yang melekat pada pasal 5 KUHP ini, ketika saya melakukan perbuatan tersebut yang 160 contohnya, maka saya juga akan dipidana di Indonesia. Karena tidak melihat perbuatan itu saya lakukan, saya menghasutnya itu yang di luar negeri atau di dalam negeri. Nggak ngomong soal lokasi, tapi soal saya ini warga negara mana. Saya warga negara Indonesia, ya udah berlakulah asas nasional aktif ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke asas nasional pasif. Nah, asas nasional pasif ini kebalikannya kalau menurut saya. Asas nasional pasif ini bisa kita lihat dalam pasal 4 KUHP. Nah, di sini saya lihat ya. Sebelum saya bacakan pasal 4-nya, kita harus tahu dulu. Pasal 4, asas nasional pasif, ini asas yang menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika karena itu kepentingan tertentu, terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Nah, pasal 4-nya bunyinya seperti ini. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Nah, ini. Nanti bisa dilihat sendiri dalam pasal 4-nya. Contohnya apa kalau nasional pasif itu? Nah, kalau nasional aktif itu kan contohnya, saya warga negara Indonesia melakukan perbuatan di luar negeri, tapi saya juga tetap dipidana di Indonesia kalau perbuatan-perbuatannya yang termasuk dalam pasal 5 KUHP itu. Kalau yang dalam nasional pasif, itu contohnya, misal gini, saya ini menjadi korban tindak pidana di luar negeri yang dilakukan oleh orang luar negeri tersebut. Maka pemerintah Indonesia itu tidak melihat, tidak boleh yang namanya ini harus dipidananya sesuai dengan pidana Indonesia, tidak. Karena setiap negara itu punya konstitusinya masing-masing. Nah, dan setiap negara diberikan kepercayaan untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri. Itulah nasional pasif. Saya warga negara Indonesia, tapi negara Indonesia tidak bisa untuk bilang bahwa ini harus diadilinya di Indonesia. Nggak bisa seperti itu. Jadi ketika saya menjadi korban tindak pidana, maka saya akan menjalani peradilan di negara tersebut. Kan saya tadi ada di luar negeri. Nah, tapi negara Indonesia itu memberikan pendampingan hukum kepada warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia yang terkena kasus hukum. Dan misalnya menjadi korban yang seperti tadi. Ya. Dan itu ada dalam pasal 4, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 KUHP diperluas dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 76 tentang kejahatan penerbangan, juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Darurat tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi. Dan di situ juga berlaku asas nasional pasif.
Yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia tadi pertanyaan saya ya, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas lagi. Yang tadi diberikan kewenangan untuk mengatur penegakan hukum di wilayah negaranya masing-masing. Kemudian kita masuk ke asas yang selanjutnya. Asas yang selanjutnya itu asas teritorial. Asas yang teritorial ini masuk ke pasal 2 KUHP. Di sini bisa dilihat yang dalam pasal 2 KUHP. Ya, pasal 2 KUHP ini. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Nah, Indonesia ini menerapkan asas teritorial. Mau warga negara asing, mau warga negara Indonesia sekalipun, ketika melakukan suatu perbuatan di wilayah negara Indonesia, yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, diancam oleh hukuman, ada aturan hukum yang jelas, maka akan diterapkan hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Jadi, orang siapapun, WNA atau WNI, melakukan perbuatan di wilayah Indonesia, maka akan dihukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Itu masuk asas teritorial. Kemudian kita masuk ke asas universal. Nah, di sini saya bacakan ya. Asas universal terjadinya suatu tindak pidana dari suatu negara ke negara lain mengakibatkan kerugian bagi negara yang bersangkutan. Maka dalam hal ini perlu adanya suatu kesepakatan antara dua negara untuk memberantas tindak pidana. Jadi contohnya seperti ini, ada kerjasama bilateral. Kita nggak punya kerjasama bilateral dengan Singapura. Maka ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana di Indonesia, kemudian dia lari ke Singapura, maka pemerintah Indonesia tidak bisa menangkap orang tersebut di Singapura karena tidak ada namanya perjanjian bilateral sebelumnya. Kalau sama negara lain kan kita ada, jadi pihak yang berwajib berhak untuk ke sana, bekerja sama dengan pihak yang berwajib di daerah sana untuk melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Tapi kalau untuk yang di Singapura kita tidak ada perjanjian bilateral. Itu maksudnya. Nah, ini juga disebut dengan perjanjian ekstradisi gitu ya. Nah, itulah asas universal. Jadi, adanya kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain untuk memberantas adanya suatu tindak pidana. Jadi, ada asas legalitas, ada nasional aktif, nasional pasif, teritorial universal. Jadi, ada 5 ya, tapi ada 4 karena untuk nasional aktif dan nasional pasif itu digabungkan ke dalam asas nasionalitas. Nah, ingat ya yang tadi asas legalitas itu nullum delictum nulla poena sine praevia lege punalit, tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Dasar hukumnya pasal 1 angka 1 KUHP. Kemudian asas nasional aktif itu dilihat dari kewarganegaraan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian asas nasional pasif itu dilihat di mana orang tersebut melakukan suatu tindak pidana dan negaranya tidak bisa melakukan permohonan untuk bisa diadili di negara orang tersebut, warga negara orang tersebut itu tidak bisa, harus menghormati ya. Jadi penerapan undang-undang terhadap warga negara asing atau warga negaranya yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah negaranya itu harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Asas teritorial ini asas yang berlaku untuk seluruh warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang berada di dalam wilayah negara Indonesia itu ketika melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya telah ada dalam aturan hukum yang berlaku, hukum positif yang ada di Indonesia itu berlaku untuk siapa saja, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku kalau dia melakukan pelanggaran terhadap delik. Itu dasar hukumnya pasal 2 dan juga asas universal itu kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk memberantas suatu tindak pidana yang tadi ada perjanjian ekstradisi atau perjanjian bilateral. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana dalam sesi keempat ini. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan serta ilmu yang berlimpah untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, dapat dituliskan dalam kolom komentar atau juga dalam forum diskusi yang sudah saya siapkan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.